Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya dan juga GEJA Anugerah Cabang Kemendung. Dan juga untuk Bapak Ibu Saudara kekasih yang selama ini mengikuti program Mimbar Gemar. Pagi hari ini, hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagaimana nats pembacaan rutin kita di dalam program Mimbar Gemar saat ini. Terambil di dalam 1 Korintus pasal pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Haleluya. 1 Korintus adalah surat secara pribadi, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Dan ini surat yang bersifat pribadi. Karena jemaat Korintus adalah jemaat yang didirikan, dirintis oleh Paulus dalam misi, perjalanan misinya. Bapak Ibu Saudara, dan salah satu isi surat kiriman yang menjadi cerminan isi hati Rasul Paulus buat jemaat Korintus, yaitu bagaimana Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah. Bahkan bukan hanya mengucap syukur, senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ucapan syukur yang didasarkan, yang bersumber dan bertumpu kepada kasih karunia Allah yang luar biasa, yang telah dicurahkan, dilimpahkan, bahkan dianugerahkan kepada jemaat Korintus. Dan kasih karunia ini dijabarkan dalam ayat-ayat berikutnya, yang menjadi dasar ucapan syukur Rasul Paulus. Apa saja itu yang menjadi dasar ucapan Rasul Paulus karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan di dalam Yesus Kristus? Dan ini juga menjadi dasar ucapan syukur kita sebagai orang percaya buat kasih karunia, buat anugerah yang Tuhan berikan. Kasih karunia itu berbicara haris, chesed, yang seharusnya tidak layak kita terima, tidak sepatutnya kita terima, tetapi didasarkan semata-mata kebaikan kasih Tuhan, tetap itu diberikan, dianugerahkan kepada kita semua. Apa saja? Yang pertama, ayat yang kelima, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Haleluya. Kebenaran yang pertama yang menjadi cerminan kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap kita, yaitu di dalam Dia kita telah menjadi kaya dalam segala hal. Menjadi kaya, hal ini tidak berbicara masalah materi, tetapi menjadi kaya dalam segala hal ini berbicara masalah berkat-berkat rohani yang Allah curahkan, yang Allah limpahkan bagi setiap orang percaya, secara khusus jemaat Korintus dan juga untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kaya di dalam segala hal. Dalam segala hal apa dijelaskan? Dalam macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Juga kaya di dalam karunia-karunia rohani. Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran yang luar biasa yang dialami oleh jemaat Korintus. Mereka jemaat yang kaya di dalam Tuhan. Oleh karena anugerah Allah, oleh karena kasih karunia, mereka jemaat yang kaya secara rohani.
kaya dalam berbagai macam perkataan, kaya dalam segala pengetahuan, kaya di dalam karunia-karunia rohani. Yang kedua, kasih karunia yang Allah anugerahkan kepada jemaat Korintus dan juga kepada setiap kita. Ayat yang ke-8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ini kebenaran yang kedua yang membuat Rasul Paulus mengucap syukur, bahkan senantiasa mengucap syukur kepada Allah, semata-mata karena kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat Korintus, bukan semata-mata karena jemaat Korintus kaya dalam segala hal, tetapi juga yang kedua karena Allah meneguhkan jemaat Korintus sampai pada kesudahannya. Kata meneguhkan mempunyai pengertian mengokohkan, meneguhkan, menguatkan, sehingga jemaat Korintus tetap boleh setia, tetap boleh berdiri teguh di dalam segala tantangan, ujian, persoalan, pergumulan apapun, sampai akhir tidak bercacat sampai pada hari kedatangan Tuhan. Kita boleh didapati tidak bercacat. Kita boleh didapati tetap kokoh, tetap berdiri teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Bukan semata-mata karena hebat dan gagah kita, tetapi semata-mata hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Pastikan dan yakini di dalam kehidupan ini, sekalipun memang tidak mudah, hari-hari ini yang sulit, hari-hari ini yang begitu berat, tetapi yakini dan pastikan setiap kehidupan kita bahwa Bapak Ibu Saudara saya akan tetap diteguhkan Tuhan, dikokohkan Tuhan, dikuatkan Tuhan, bertahan sampai akhir, bahkan tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan. Yang ketiga, ucapan syukur Rasul Paulus tentang kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada jemaat Korintus. Yang ketiga, ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Haleluya. Ini yang membuat kita boleh semakin kuat, boleh semakin teguh. Karena apa? Karena kita memiliki Allah yang setia, yang memanggil kita dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Ingat 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Ketika kamu dicobai, Ia setia. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kebenaran ini yang semakin membuat kita boleh senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ada buat kita. Dalam segala situasi, kondisi apapun, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam persekutuan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan ini menjadi jaminan dan dasar kita tetap kuat sampai akhir kehidupan kita.
Biarlah kebenaran pagi hari ini menguatkan kehidupan kita semua di dalam perjalanan dan pengiringan kita kepada Tuhan. Senantiasa diberi ucapan syukur karena kita mengerti ada kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan kasih karunia itu dianugerahkan kepada setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahwa pertama, kita kaya di dalam segala sesuatu. Berkat-berkat rohani Allah sediakan bagi setiap kita. Yang kedua, bahwa Allah meneguhkan kita, Allah mengokohkan kita, Allah menguatkan kita, Allah menopang kehidupan kita di masa-masa sulit, di masa-masa cobaan, ujian, sehingga kita tetap bertahan sampai akhir, bahkan tak bercacat sedikit pun sampai kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, bahwa kita memiliki Allah yang senantiasa setia, tidak pernah meninggalkan kita, selalu ada buat kita, mengerti dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Bapa yang agung, Bapa yang mulia. Yang karena kasih karunia-Nya, rahmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kami. Sungguh indah, luar biasa, ajaib, heran. Bukan karena hebat gagah perkasa kami. Bukan karena kebaikan kami. Semata-mata karena kemurahan dan kasih sayang Allah. Semata-mata karena anugerah Allah. Kami boleh ada hari ini. Kami kaya di dalam segala sesuatu. Kami kaya dalam segala perkataan. Kami kaya dalam segala hikmat, pengetahuan di dalam Tuhan. Bahkan kami kaya di dalam karunia rohani yang berguna untuk menunjang pelayanan kami di dalam tubuh Kristus. Dan yang kedua, kami sadar bahwa Allah senantiasa menopang kami, meneguhkan kami, mengokohkan kami di dalam hidup ini. Sekalipun tidak mudah, tapi Allah senantiasa menguatkan kami sehingga kami tetap bertahan sampai akhir. Kami tidak pati, tidak bercacat celah sedikit pun. Bahkan karena kemurahan-Mu, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada buat kami dalam setiap situasi, kondisi kehidupan kami, dalam setiap pergumulan, persoalan kami hadapi, pencobaan-pencobaan dalam hidup ini. Kami tahu Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah selalu ada buat kami, setia adanya. Bahkan Allah akan memberikan jalan keluar yang kami dapat menanggungnya. Terpujilah nama-Mu. Biar kebenaran ini menguatkan kami semua, meneguhkan kami semua, segenap sidang jemaat Tuhan, dan segenap saudara yang menyaksikan tayangan mimbar gemar ini diberkati oleh Tuhan, dijamah Tuhan, diteguhkan Tuhan, tidak pernah takut, bimbang, ragu, karena kami sadar kami punya jaminan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu, hati kami melimpah dengan syukur. Dan kami memuji, memuliakan Engkau ya Bapa, yang kami sembah, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu, sidang jemaat-Mu, saudara kekasih yang melakukan aktivitas kegiatan hari ini. Tuhan jaga, lindungi, dan berkati. Dan buat berhasil. Oleh karena kasih kemurahan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat beraktivitas. Salam gemar, tetap semangat, tetap setia. Tuhan memberkati.